Marilah kita berdoa mohon perlindungan dari wabah corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Bogor, juga bangsa Indonesia, dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Tuhan Allah kita. Kita hening sejenak. Kembali mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Intensi pada hari ini dimohon untuk kesembuhan Stefanus Sumarno, ayah dari Bapak Paul yang sedang sakit, juga Bapak Danar yang sakit. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Juga mendoakan arwah dimohon oleh keluarga Bapak Petrus untuk Ibu Saur Mauliate Simanjuntak, dan juga untuk Bapak Yohanes Leonardi Iman, Ibu Farida, untuk arwah Ibu Anastasia Sri Marlina Sutoro. Semoga mereka mendapat kegembiraan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, bukalah hati kami agar mampu menerima duta kedamaian, cahaya dunia
sabdamu dapat menyambut putra sang perawan yang merupakan pemenuhan janjimu. Ialah Yesus Almasih, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai di kau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau masih menggembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atau umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti saudari dan anak-anak yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Kita memasuki Minggu Advent yang keempat mempunyai ciri
akan damai, perdamaian. Dan perdamaian itu diawali dengan kesanggupan Bunda Maria untuk menjadi bunda dari Sang Penebus. Ketika Bunda Maria mengatakan pengurus, yang dikatakan rela dan bersedia, itu sangat sulit. Walaupun diberi waktu, coba Bapak Ibu renungkan sebulan sampai 2 bulan ini, tetapi semuanya mengatakan kami tidak bersedia. Tidak ada orang yang mau, dan juga tidak ada orang yang ikhlas. Romo, aku saja yang menjadi ketua wilayah, ketua lingkungan. Dan itu kita alami. Saya tidak tahu wilayah atas itu ketua wilayah seumur hidupnya. Enggak ada yang mau ganti. Mereka selalu mempunyai alasan. Dikatakan, Romo, saya tidak pantas. Saya tidak punya pengalaman. Saya tidak ada sedikit pun pengetahuan mengenai hidup menggereja. Dan saya juga tidak punya waktu. Saya masih muda. Saya takut nanti pekerjaan saya terbengkalai karena saya menjadi pengurus gereja. Dan itu pun sama ketika muda-mudi kemudian dapat sapaan dari Tuhan. Tuhan memanggil mereka dan dikatakan, bekerjalah di kebun anggurku. Entah menjadi suster, menjadi romo, menjadi bruder. Dan mereka tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Itu mah bukan urusanku. Saya mengambil contoh pengalaman di dalam keparokial demikian karena pada hari Minggu Advent yang keempat ini dalam bacaan Injil ditampilkan seorang tokoh, yaitu Bunda Maria. Pada Bunda Maria Tuhan menawarkan suatu tugas. Dikatakan, apakah Maria engkau bersedia menjadi ibu Sang Penebus? Diceritakan Maria terkejut, Maria bingung. Ia adalah seorang gadis yang sederhana. Ia tidak berpendidikan, tidak pengalaman. Dan dikatakan juga, ia juga belum bersuami. Bagaimana menjadi ibu Sang Penebus? Bunda Maria dapat tawaran itu sebetulnya tidak menolak, tetapi dia mengatakan, bagaimana itu mungkin, aku belum bersuami. Padahal Bunda Maria juga dapat menjawab malaikat Gabriel, cari aja orang lain, jangan memusingkan aku, kamu pergi aja. Tetapi Maria masih menawar
bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku tidak bersuami. Tetapi kemudian tadi malaikat mengatakan Roh Kudus akan datang, kekuasaan Allah akan menaungi engkau. Dan yang mengagetkan Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari cerita kitab suci dikatakan akhirnya Maria menyerah. Dan dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria menerima panggilan Tuhan bukan karena ia hebat, bukan karena ia serba tahu dan serba bisa. Dan dia juga tidak sombong menginginkan jabatan itu sebagai pilihan dari seluruh ibu untuk menjadi ibu Sang Penebus. Tetapi Maria dengan rendah hati dan taat menjawab panggilan itu. Dengan jawaban Maria itu, akhirnya proses bagaimana Tuhan mencintai manusia dan ingin memperdamaikan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan menjadi terlaksana. Dapat kita bayangkan kalau Bunda Maria mengatakan, aku enggak mau. Apakah Tuhan Yesus jadi lahir? Ya. Tetapi karena Bunda Maria sanggup dan setuju walaupun dia tidak tahu persis bagaimana perjalanan hidup, tetapi dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap dan pandangan Bunda Maria yang rendah hati dan taat adalah sebagai sikap iman. Dia mengakui bahwa dirinya di hadapan Tuhan itu hamba. Tetapi dia juga sadar kalau Tuhan mau, maka dirinya juga tidak bisa menolak. Sikap dan pandangan Bunda Maria ini yang dalam masa atau minggu Advent yang keempat terakhir sebelum kita menyambut Natal, hendaklah juga menjadi sikap dan pandangan kita. Dalam perayaan Natal, Tuhan Yesus lahir. Lahirnya bukan hanya sekedar kita merayakan peristiwa ulang tahun kelahiran, tetapi kedatangan Tuhan mengajak kepada kita untuk berubah. Berubah di dalam sikap dan pandangan. Apakah aku rela mempunyai sikap dan pandangan seperti Maria, rendah hati dan taat? Kalau kita kembali kepada pengalaman paroki tadi, kadang-kadang ketika Romo mengatakan, Bapak untuk tahun ini mohon dengan kerelaannya untuk menjadi ketua wilayah. Langsung mengatakan, maaf Romo, maaf, saya sibuk Romo. Ya. Tetapi kalau mempunyai sikap seperti Maria, mungkin beda. Oke Romo, aku nerima tetapi aku tidak tahu banyak. Dengan sikap yang demikian, berarti orang itu menerima dengan sikap iman karena dia tentu berharap
bahwa dalam tugas nanti Tuhan akan membantu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Bunda Maria adalah manusia. Sang penebus adalah Allah. Karya Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi kalau manusia tidak dapat menjawab dengan bebas. Dan di situ Maria menjawab dengan bebas, dengan segala kerendahan hatinya, dan akhirnya karya keselamatan itu terlaksana. Mungkin dalam lingkup kecil hal itu pun sama. Di paroki Yakobus Rasul ini, mungkin orangnya bisa dihitung, tetapi karya Allah di dalam keselamatan juga ada di tempat ini. Dan Allah tidak mau bekerja sendirian, tetapi juga membutuhkan manusia-manusia yang bekerja sama dengannya. Beranikah kita untuk menyikapi hal itu seperti Maria? Kita hening sejenak. Marilah kita kembali mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit, yang naik ke surga, kita ucapkan doa umat. Marilah berdoa kepada Allah. Semoga pada zaman kita, Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus disambut dengan sepenuh hati. Marilah mengatakan kepadanya, semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga gereja umat Allah terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka menemukan Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaruan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga para orang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehadirannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga mereka yang demi keadilan dan perdamaian atau demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan.
Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan seluruh intensi dan kita doakan mereka yang telah kita janjikan doanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Allah bersama dengan Maria, kami tidak mencari macam-macam. Kami hanya mau menjadi hamba Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya bersama persembahan ini iman kami akan Yesus Putra Bunda Maria, dan jadikanlah hidup kami suatu pujian syukur kepadamu, penyelamat kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh sang perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Sama-sama ya. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Diko sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Engkau sang juru selamat, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Paskalis, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Stefanus Sumarno, ayah dari Bapak Paul, Bapak Danar. Semoga Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan juga kami berdoa untuk arwah
Ibu Saur Maulite Simanjuntak, dan juga arwah Bapak Yohanes Leonardi Iman, arwah Ibu Anastasia Sri Marlina Sutoro. Semoga Engkau memberikan kegembiraan kekal bagi mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Berkat kesanggupan Bunda Maria, Sabda telah menjadi manusia. Allah berdamai dengan manusia dan tinggal bersama kita. Kedatangannya kini kita nanti-nantikan, maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah dan penuhi diriku dengan jiwa penuh kerinduan akan Engkau, ya Tuhan. Meskipun saat ini hanya secara rohani dalam hatiku, dengan iman kami imani bahwa Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Jangan izinkan dan biarkan aku terpisah jauh darimu. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa kami dan akhirilah kegelapan yang membelenggu kami. Jadikanlah kiranya dunia ini tempat kediaman-Mu yang layak demi semua saja yang mengharapkan keselamatan dari sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu terkasih, ada beberapa pengumuman. Pertama, rencana perayaan Natal, yaitu 24 Desember, perayaan Natal akhirnya jam 7 malam, supaya tidak terlalu malam selesainya. Kemudian 25, perayaan Ekaristi seperti biasa, seperti hari Minggu jam 8 pagi. Untuk tahun baru, di puncak tahun baru itu jalannya ditutup, naik turun ditutup. Ya. Tetapi di gereja ada perayaan Ekaristi, hari biasa, jam 6 sore, misa-misa harian itu. Dan pada tanggal 22 Desember, hari Selasa, gereja mau mengadakan ibadat tobat live streaming dengan absolusi umum. Jadi yang kepingin pengakuan dosa silahkan, yang tidak itu sudah cukup. Pengakuan dosa dan juga tobat secara umum. Tanggal 22 Desember, jamnya jam 6 sore. Ya. Kemudian untuk tahun baru tidak ada misa, hanya malam tahun baru sore jam 6 sore. Dan terakhir ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi, para petugas live streaming, para petugas kesehatan, Pak Waluyo dan teman-teman yang sebelum misa ini menyemprot disinfektan keliling, dan nanti setelah misa juga menyemprot kembali. Terima kasih. Dan juga KUR, dan juga Bapak Ibu yang menyiapkan konsumsi untuk anak-anak ini. Semoga dengan perayaan Natal nanti protokol kesehatan menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah, diingatkan orang tua bahwa lilin Advent sudah 4-4-nya dinyalakan. Anak-anak kalian sudah menyalakan 4-4-nya di rumah belum? Ya. Dan itu tandanya bahwa perayaan Natal makin mendekat. Bahwa perayaan Natal sebentar lagi kita rayakan. Dan sebentar lagi kita menyambut kedatangan Sang Juru Damai bagi setiap orang. Dan tidak lupa Bapak Ibu, anak-anak yang di rumah, Romo dan teman-teman di sini mengucapkan salam sehat, itu yang penting. Marilah kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Marilah kita berdoa mohon perlindungan dari wabah corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Bogor, juga bangsa Indonesia, dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tekar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Where